Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Orang yang kreatif mungkin bukan karena bakat, tapi mungkin saja orang ini bisa jadi kreatif karena berada dalam situasi yang tidak ideal. Di tengah segala keterbatasan, dia dipaksa untuk berkarya. Jadi dia harus bisa beradaptasi, belajar hal baru, dan mengubah pola pikirnya agar bisa memberikan hasil terbaik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau situasi yang tidak ideal justru bisa membuat kita lebih kreatif. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk tim Harvard yang berjudul How Frustration Can Make Us More Creative dan diolah dari berbagai sumber. Dalam hidup, kamu mungkin pernah menemukan situasi yang tidak ideal. Entah sumber daya yang kurang, waktu yang terlalu mepet, dan sebagainya. Kita melihat segala kekurangan itu sebagai hal yang negatif. Tapi di tengah segala kondisi yang tidak ideal, kamu mungkin dituntut untuk memberikan hasil terbaik. Begitulah hidup. Tidak semuanya selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi menariknya, situasi tersebut ternyata merupakan kesempatan untuk kamu jadi lebih kreatif. Kamu dipaksa untuk beradaptasi, menggunakan segala yang ada untuk bisa tetap berkarya. Di tengah segala keterbatasan, kamu dipaksa untuk belajar hal baru, mencari informasi baru, atau bahkan melihat tantangan dari perspektif yang lain. Semua ini yang lalu membantu kamu jadi bertumbuh secara pribadi. Tanpa kamu sadari, mungkin saja momen itu merupakan momen kamu yang paling kreatif. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu adalah orang yang kreatif? Mayoritas mungkin ragu untuk jawab iya, tapi ternyata kreativitas itu bisa dilatih. Mungkin saja dalam situasi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Pada tahun 1975, ada seorang promotor konser musik termuda di Jerman bernama Vera Bandes. Saat itu usianya baru 17 tahun dan dia merupakan penyelenggara sebuah konser jazz larut malam dari musisi Amerika bernama Keith Jarrett yang dihadiri 1.400 orang. Namun beberapa jam sebelumnya ada sebuah masalah besar. Ketika Jarrett memainkan piano yang ada di Cologne Opera House saat tes suara, dia merasa ada yang aneh. Bermain beberapa nada lalu bilang ke Vera kalau dia tidak menyiapkan piano yang baru, maka Jarrett tidak akan main. Ternyata ada sebuah kesalahan fatal. Opera House memberikan instrumen musik yang salah. Banyak bagian yang tidak berfungsi, mengeluarkan nada yang salah, dan suara yang dihasilkan tidak cukup besar untuk lokasi konser sebesar Cologne Opera House. Jadi, Jarrett pun memilih untuk keluar dan duduk di mobilnya. Vera berusaha memenuhi permintaan Jarrett, namun dia hanya berhasil memanggil tukang setel piano, tapi tidak berhasil menemukan piano pengganti. Jadi, Vera lalu menghampiri Jarrett di mobilnya dalam kondisi hujan, kemudian memelas agar Jarrett tidak membatalkan konsernya. Jarrett pun akhirnya luluh karena melihat seorang gadis kehujanan, lalu bilang, "Jangan lupa, saya melakukan ini hanya demi kamu." Beberapa jam kemudian, Jarrett tampil di atas panggung dan mulai bermain. Ada momen ajaib yang muncul. Di tengah segala keterbatasan, Jarrett berusaha tampil maksimal. Misalnya dia menghindari beberapa tuts yang rusak dan menekan piano dengan lebih keras, berharap suara yang dihasilkan cukup terdengar ke seluruh ruangan konser. Penampilan yang berbeda dari yang dilakukan Jarrett pada umumnya. Tanpa disangka, penonton justru malah suka dan rekaman dari konser tersebut menjadi album piano bestseller sepanjang sejarah.
Jared menerima situasi yang kacau lalu bisa keluar sebagai pemenang. Tapi coba kita berpikir soal insting awal Jared. Awalnya dia tidak ingin tampil. Hal ini tentunya bisa dimaklumi. Jika kita berada di posisi Jared, kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang sama. Kita tidak ingin diminta tampil sempurna, tapi dengan peralatan yang buruk. Kita tidak ingin disibukkan dengan tantangan yang tidak penting. Tapi beruntungnya, Jared berubah pikiran. Insting awalnya salah, dan insting kita juga salah. Mungkin kita perlu lebih mengapresiasi keunggulan tidak terduga yang muncul ketika menghadapi situasi yang kacau. Ada sebuah riset yang menarik. Di sebuah sekolah, guru memberikan selebaran yang harus dipelajari oleh para muridnya. Di grup pertama, guru memberikan selebaran dengan tipe huruf yang normal, seperti Helvetica atau Times New Roman. Tapi di grup kedua, guru memberikan selebaran dengan tipe huruf yang sulit dibaca, misalnya Comic Sans dengan cetakan miring. Di akhir semester, para siswa diberikan ujian. Menariknya, siswa yang diberikan selebaran dengan tipe huruf yang sulit dibaca ternyata memiliki hasil ujian yang lebih baik di berbagai mata pelajaran yang berbeda. Alasannya, tipe huruf yang sulit memperlambat mereka. Jadi mereka dipaksa untuk bekerja lebih keras, berpikir lebih dalam atas apa yang mereka baca dan menafsirkannya, sehingga mereka belajar lebih banyak. Riset yang lain berusaha mengetes lulusan Harvard terkait kualitas filter perhatian mereka. Apa maksudnya? Bayangkan kamu berada di sebuah restoran yang ramai, kamu sedang ngobrol. Tentunya selain kamu dan lawan bicara, ada banyak orang lain yang sedang ngobrol juga kan? Kamu harus bisa memfilter semua ucapan orang di sekeliling, agar kamu bisa fokus pada percakapan. Apakah kamu bisa? Jika bisa, artinya kamu punya filter perhatian yang kuat. Tapi beberapa orang justru kesulitan. Beberapa responden juga mengalami hal yang sama. Artinya, ketika suasana ramai, bising, terlalu banyak orang, maka hal ini membuat mereka kesulitan untuk fokus. Tentunya filter perhatian yang rendah bisa jadi tantangan, apalagi jika kamu bekerja di perusahaan dengan konsep open office. Suara berisik dan orang yang lalu lalang merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Namun riset membuktikan para responden yang punya filter perhatian yang lemah justru merupakan orang yang lebih kreatif. Mereka merupakan orang yang mempublikasikan novel mereka, mengeluarkan album musik pertama, dan sebagainya. Gangguan itu ternyata merupakan elemen penting dalam proses kreatif. Mereka bisa berpikir out of the box karena kotak mereka dipenuhi lubang. Kenapa tantangan atau situasi yang sulit justru membuat kita jadi kreatif? Pertama, punya mindset problem solving. Tantangan biasanya menghadirkan masalah yang harus dipecahkan atau kesulitan yang perlu diatasi. Ini yang memicu seseorang untuk berpikir lebih kritis, melihat perspektif yang berbeda, hingga akhirnya menemukan solusi yang inovatif. Proses ini menstimulasi otak untuk berpikir dan mendorong pembentukan ide baru. Kedua, mendorong eksperimen. Ketika menemui sebuah masalah atau tantangan, kita mungkin mencoba berbagai pendekatan yang berbeda. Tidak melulu melakukan cara lama. Bisa saja membuat kita mengeksplorasi cara baru. Proses uji coba ini yang membuat kita jadi kreatif. Ketiga, mendukung perkembangan diri. Tantangan seringkali mendorong batasan diri, entah dalam hal pengetahuan atau keahlian. Kita dituntut untuk belajar hal baru, keahlian baru, atau melihat dari sudut pandang yang lain. Proses belajar dan bertumbuh memperlebar pemahaman kita dan pada akhirnya membuat kita jadi lebih kreatif. Di sisi lain, kita dituntut untuk beradaptasi. Tidak jarang, kita perlu memberikan hasil terbaik di tengah sumber daya yang terbatas. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.